wabarakatuh. Jumpa kembali di Atau Alim Channel. Saya Abdul Halim, ahli hukum dan pengamat sosial keagamaan. Sahabat AAC yang berbahagia, hari ini kita coba kembali mendiskusikan fenomena-fenomena hukum dan sosial keagamaan di Indonesia. Baik sahabat sekalian, kita coba mulai dari beberapa berita yang berkembang dalam 1 atau 2 hari terakhir ini. Sahabat sekalian, kita mulai dengan satu berita ya. Kebetulan terkait dengan geger wali Tuhan dalam tanda kutip dari Sukabumi ya. Ini tema beberapa media yang bahkan di talk show di sebuah televisi swasta menampilkan tema ini. Sahabat sekalian, kita lihat ya, ada sebuah media yang membuat judul heboh, Ustadz di Sukabumi diisukan ngaku wali dan salat tak pakai baju. Nah, ini satu berita. Jadi ini berita ini menjadi viral ya, karena ada seorang ustadz ya yang memang dianggap, tapi pun nanti akan kita lihat ya, misalnya apakah betul dia mau mengaku wali atau tidak, nanti akan kita jelaskan pada bagian paruh berikutnya. Di sini jadi ada beredar, sebenarnya dimulai dengan adanya pesan suara ya. Ada juga WA ya yang berkembang, yang masuk kepada sebuah media, yang dikirimkan ke sebuah media, yaitu adanya ya berita yang menyatakan bahwa di sebuah daerah, yaitu di daerah Cipeunde, Luwi Gaga ya, dianggap muncul seorang wali namanya Wali Encep yang sholatnya tidak pakai baju dan kemudian dia mengaku sebagai wali. Nah, ini berita salah satu berita yang muncul. Kemudian kita lihat ya berita berikutnya juga ya. Ini dengan judul geger pesan kewalian Ustadz di Sukabumi, dilantik Nabi Khidir Nyi Roro Kidul. Nah, ini menarik ini sahabat sekalian ya. Nah, jadi mengkaitkan dengan Nabi Khidir dan Nyi Roro Kidul. Nah, ini nanti juga sebenarnya akan kita lihat apakah sudah dikonfirmasi berita ini atau belum. Nanti kita lihat. Di dalam berita itu muncul wajah daripada Ustadz Encep ya, yang lagi megang pengeras suara dan mungkin saja menyampaikan beberapa ya semacam apakah ceramah atau apa namanya ini, yang jelas tentu duduk bersama orang yang pakai sorban dan sebuah majelis kelihatan. Nah, sahabat sekalian, ini kita lihat ya, misalnya boleh saya bacakan ya. Ada 2 pesan suara yang diterima sebuah media di Jakarta. Salah satunya adalah teman-teman yang bergabung katanya di grup sebuah grup KPK Pasundan. Sekarang di Surade di daerah Cependeu, Lewi Gaga, muncul seorang wali namanya Wali Encep yang sholatnya tidak pakai baju. Ini sama beritanya. Kemudian yang menarik itu adalah komentar-komentar ya sahabat sekalian. Ada komentar-komentar dari netizen. Coba kita lihat apa, misalnya saya bacakan, kita pilih. Tentu ini hanya sifatnya random aja, tidak bermaksud memilih mana yang baik atau tidak baik daripada komennya. Apa katanya? Satu ini dari akun Dilipet 123 misalnya, coba cek kejiwaannya, stres apa saraf. Ini tanda apa? Ini barangkali agak kasar ya, saya pikir jangan juga kita terlalu melakukan komen seperti itu. Halu tingkat dewa pakai banget. Nah, palingan diminta berdoa aja jauh dari setan dan ini menyangkut apa juga
ada menyebut pejabat daerah, kita sengaja tidak sebut. Nggak kuat belajar ilmu hakikat bisa akan rusak pikiran, kira-kira begitu. Dan satu lagi ada Lena Burham, yaitu astagfirullahalazim, miris ya, banyak orang stres katanya. Nah ini juga saya pikir awas masuk angin, ya, nggak pakai baju. Nah ini mungkin tentu juga. Kemudian apa pangkatnya Nyi Roro Kidul sampai ngelantik Ustadz? Jadi sahabat sekalian, ini adalah ekspresi ya, ekspresi daripada masyarakat terkait dengan fenomena keagamaan ini. Sahabat sekalian, kita coba melihat beberapa hal informasi yang terkait dengan berita ini. Yang pertama, kita coba melihat sebenarnya siapa Encep atau alias Murtakin ini. Sahabat sekalian, Ustadz ini ya adalah seorang pimpinan pondok pesantren Ponpes Nurul Ikhlas. Jadi nama pesantrennya adalah Nurul Ikhlas, Desa Cipendeu, Kecamatan Surade. Saya coba juga sebenarnya ingin mencari biodata beliau, ya, tetapi belum kita temukan. Termasuk juga profil daripada pesantren Nurul Ikhlas ini. Menurut pengakuan Ustadz Encep ini, sebenarnya pesantrennya ini tidak terlalu besar karena hanya berkisar 150 murid ya. Jadi saya pikir tidak menjadi pesantren yang punya pengaruh ya. Kenapa? Karena memang pesantren ini adalah berada di desa, kemudian santrinya juga tidak masuk pada level yang sifatnya ribuan ya. Berbeda kalau misalnya terjadi ini di kawasan Jawa Timur atau yang pesantren-pesantren besar ya. Tapi sahabat sekalian, terlepas dari itu, kita coba melihat apa sebenarnya yang ritualitas yang dilakukan oleh Ustadz Encep ini. Pertama, memang dalam sebuah talk show di televisi swasta, beliau menyatakan perilakunya atau praktek pemahaman keagamaannya seperti ini dia lakukan adalah karena adanya perintah guru dia dari Kota Malang yang juga punya pesantren. Sayangnya kita tidak bisa mengkonfirmasi ya bagaimana pesantren itu, siapa pimpinannya ya, meskipun dia menyebut namanya Kiai Haji Dahlan di Malang katanya, tetapi tentu kita akan cek kembali ya. Nah, pesan dari guru beliau itu katanya untuk tujuan agar ya perintah beliau itu bertujuan untuk memberikan pendidikan agar mengerti makna kehidupan, pahit manisnya kehidupan itu, maka dilakukan semacam ritual tidak pakai baju. Nah, ini kita lihat satu persatu apa yang menjadi ritualitas wali Tuhan dalam tanda kutip ini Persi Sukabumi. Kita lihat. Yang pertama, sholat dan keseharian dari Ustadz Encep tidak pakai baju. Jadi artinya cuma pakai sarung ya, tentu di atas pusar sedikit ya. Kemudian yang kedua ada katanya melakukan tirakat atau wiritan-wiritan. Nah, bagi sahabat Aceh dimanapun berada, ini tirakat ini kalau kita maknai atau wiritan-wiritan ini adalah sebuah amalan-amalan ya. Amalan-amalan yang diajarkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya ada tirakat atau wiritan agar bisa misalnya menjadi orang yang berpengaruh, bisa dapat pekerjaannya mudah, kira-kira begitu. Bisa bahkan misalnya kalau bagi anak muda mungkin ada wiritan-wiritannya agar cepat dapat jodoh misalnya, seperti itu. Jadi ini adalah amal-amalan yang sebenarnya tentu amalan nanti bisa kita lihat apakah bersumber dari ajaran Islam atau bersumber dari local wisdom. Saya menyebutnya local wisdom karena dari masyarakat adat kita banyak sekali ya amalan-amalan tirakat-tirakat yang memang umum dahulu ya dilakukan orang masyarakat.
Nah, sahabat sekalian, yang ketiga ada kata kunci yang disampaikan oleh saudara Encep ini, yaitu dia taklid sebenarnya. Taklid dan taat kepada perintah gurunya yang memerintahkan dia untuk tidak pakai baju, termasuk dalam hal beribadah dan juga keseharian. Hanya saja yang belum terkonfirmasi bagi kita adalah apa motif, ya, apa sebenarnya motif daripada perintah ini atau amalan ini. Apa tujuannya? Ini adalah tujuan yang sifatnya ada dalam tanda kutip mistis atau sinkretis. Jadi ada magic, ya. Ini juga kita karena pasti ada tujuannya. Nah, karena memang ini pasti sangat mempengaruhi pikiran-pikiran daripada saudara Encep tadi. Nah, sahabat sekalian, kemudian selain itu, selama prosesi ritual ini, Encep atau Ustadz Encep ini, kita sebut saja lah Ustadz, karena dia Ustadz itu artinya sebenarnya ya asalkan mengajarin orang ya Ustadz namanya. Jadi definisinya itu sebenarnya tidak seberat kiai atau juga ulama, ya, tetapi Ustadz itu ya kita mengajarkan Bismillah sama orang ya udah Ustadz. Ustadz bahasa Arabnya artinya guru, ya, mengajarkan. Jadi itu. Jadi yang berikutnya kita lihat berdasarkan keterangan daripada Ustadz Encep ini, dia juga diperintahkan oleh gurunya, ya, gurunya tadi yang memerintahkan itu adalah 1 tahun di pinggir pantai tidak pakai baju. Jadi disuruh duduk di pinggir pantai. Jadi sahabat sekalian, ya, kalau terkait ritual ini, maka seseorang itu kehilangan daya kritisnya, atau bahkan juga dia taat sama sekali apa yang diperintahkan. Jadi nggak lagi memikirkan ulang. Jadi ini diperintahkan untuk duduk di pantai tidak pakai baju. Tetapi tentu saya yakin dia akan menggunakan sarung misalnya. Makanya misalnya saudara Ustadz Encep ini ya sempat dianggap orang, misalnya, mohon maaf, tidak ada maksud saya melecehkan, dianggap kurang waras atau dianggap sejenisnya lah, seperti itu. Nah, yang berikutnya setelah duduk di pantai tidak pakai baju tadi, beliau itu diperintahkan gurunya untuk memakai jubah pakai ala Arab. Nah, ini ada apa ini? Pergeseran yang tadinya tidak pakai baju kemudian pakai jubah. Nah, saya mencoba memahami, tapi ini tentu kita menganalisis saja. Ada kemungkinan benar, ada kemungkinan tentu tersalah atau salah. Jadi mungkin ada pengajarannya. Saya katakan mungkin di sini bukan berarti menduga-duga saja, tetapi berdasarkan keterangan yang ada, ya, tidak pakai baju tadi itu artinya akan ada hujatan atau akan ada sahabat sekalian, hinaan orang. Itu kira-kira bagaimana itu pengaruhnya pada jiwa saudara Encep misalnya. Jadi satu episode tentang tidak pakai baju tentu hujatan. Lalu berbalik, ada perintah dari gurunya untuk memakai jubah. Tentu ini juga bertolak belakang, ya, bertolak belakang, sahabat sekalian. Kalau bertolak belakang tentu, kalau pakai jubah tentu ini pujian. Nah, jadi ada pujian juga. Ini, nah, semuanya itu tentu punya tujuan menurut keterangan saudara Ustadz Encep. Nah, yang menjadi pertanyaan kita juga adalah setelah memakai jubah, kemudian muncul lagi, ya, kewajiban untuk tidak memakai baju. Jadi tidak pakai baju, pakai jubah, tidak pakai baju lagi. Nah, episode keempatnya kita nggak tahu apa sudah selesai sampai tidak pakai baju. Tetapi dugaan saya tentu akan
kembali pakai baju. Kenapa? Karena tentu 2 episode ini dia lakukan adalah untuk menguji manis atau pahitnya kehidupan. Jadi kata kuncinya saya mengambil dari situ. Sahabat sekalian, kita coba melihat dari sisi agama dan etika ya. Di dalam ajaran agama Islam ya sebenarnya ya, yang tentu menurut pemahaman saya kembali, saya tidak mengatakan menurut cara paham atau pikir saya ini benar, tetapi saya sudah berusaha untuk sekuat mungkin untuk memahaminya. Yang pertama adalah di dalam ajaran Islam itu ada komponen ibadah, ada komponen yang kedua adalah syariah, ada komponen akhlak atau dimensi akidah, dimensi syariah, dan dimensi akhlak. Akidah tentu adalah dimensi terkait dengan bagaimana membangun keyakinan, kepercayaan, dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rukun iman yang lainnya. Nah, ini adalah bagian yang satu. Kaitan dengan kasus tadi Encep, tentu kita tidak bisa mengukurnya melihat bagaimana keyakinannya, tetapi kita hanya bisa melihatnya dari aspek syariahnya, dari aspek praktik keberagamaannya. Bagaimana misalnya dia menggunakan ya dari aspek syariah ini menggunakan pakaian ketika sholat. Bagaimana dia melakukan sholat berjamaah. Ini tentu dari aspek syariahnya. Yang ketiga adalah dari aspek akhlak. Dari aspek akhlak adalah buah daripada akidah dan syariah ini akan terjelma dari perilakunya, kesehariannya, hubungan dia kepada Allah, hubungan dia kepada masyarakat, hubungan dia dengan lingkungan sekitarnya atau lingkungan hidupnya. Dari aspek fikih, sahabat sekalian, tentu dalam konteks beribadah misalnya, ya, yang diatur di dalam fikih itu adalah dalam hal berpakaian ketika beribadah atau kehidupan sehari-hari adalah standar minimal, ya. Standar minimalnya itu adalah menutup ya aurat. Dari mana aurat laki-laki? Aurat laki-laki adalah di atas pusar, di bawah lutut. Jadi ini adalah standar daripada ketentuan fikih. Nah, fikih ini adalah produk mujtahid, ulama-ulama fikih yang tentu merujuk kepada Al-Quran dan hadis yang muktabaroh ini. Jadi paham-paham keagamaan. Sahabat sekalian, maka di dalam konteks akhlak inilah ya, dalam konteks fikih dan akhlak ini, maka dalam kehidupan beribadah maupun kehidupan bermasyarakat, maka ada nilai-nilai kepatutan. Nah, ini saya sependapat dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ya, Kiai Haji Anwar Abbas MA, yang mengatakan dan menyoroti kasus Encep ini dengan aspek kepatutan. Nah, coba kita mungkin sahabat sekalian, aspek kepatutan ini misalnya, apakah ketika kita berkumpul, ini kita sesama kita sajalah misalnya ya, apakah kita nyaman ya, kita duduk dengan tamu, dengan orang banyak dalam keadaan baju kita tidak pakai baju misalnya, kelihatan lekuk-lekuk tubuh kita dan lain-lainnya. Nah, ini adalah soal kepatutan. Apatah lagi ya sahabat sekalian, bagaimana Nabi, Rasulnya, para ulama mencontohkan bahwa bagaimana etika beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah mungkin aspek-aspek yang dianggap oleh Bapak Kiai Haji Anwar Abbas MA, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Pusat ya, yang melihat dari sisi kepatutan. Nah, saya ingin mengutip sebuah kaidah ya, kaidah di dalam konteks ibadah dan muamalah. Saya akan coba lihat. Pertama adalah ada sebuah kaidah dalam soal muamalah. Muamalah ini adalah yang berbunyi al aslu fil muamalah al ibahah. Jadi kalau dalam soal ibadah muamalah itu adalah asal segala sesuatu itu adalah boleh. Jadi kalau soal, jadi artinya kita boleh menggunakan pakaian bermacam-macam, ya boleh. Kebolehannya
seperti standar minimalis tadi boleh untuk itu. Tetapi ada yang lebih tinggi tadi seperti yang disebut adalah etika atau kepantasan atau kepatutan. Dalam soal ibadah yang diatur adalah al-aslu fil ibadah at-tahrim. Jadi dalam konteks ibadah, maka asal sesuatu itu adalah haram dilakukan kecuali ya dulu ala dalil, kecuali ada dalil yang menganjurkan, yang mewajibkan. Jadi kalau soal muamalah kita boleh melakukan, berkreasi ya pikiran kita, ekspresi kita, tetapi tentu dalam ibadah tidak boleh karena aturannya adalah aturan yang terkait dengan ketentuan beribadah. Dalam kehidupan sosial, sahabat sekalian, tentu ada etika tadi, ada tata krama, ada tentu juga kepantasan tadi. Sahabat AAC yang berbahagia, kemudian saya melihat ya, bukan hanya dalam kasus seperti ini, tetapi di dalam praktek kehidupan beragama memang ada indikasi sinkretisme ajaran ya. Terkadang ada percampuran mana yang sebenarnya soal-soal ajaran keagamaan murni, mana yang memang ada percampuran antara praktek keberagamaan dengan sinkretisme, jadi kepercayaan lama atau yang di luar agama. Nah, fenomena ini muncul tentu akan bisa ya mencederai ya kemurnian dari agama itu sendiri. Dan tentu juga bagi kita yang menjadi pedoman kita adalah dalam konteks bagaimana Nabi, bagaimana sahabat, para ulama mempraktekkan itu. Termasuk misalnya kalau di lingkungan Nahdlatul Ulama tentu juga ada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Kemudian ada fikih Sunni yang dahulu adalah lebih sempit lagi yaitu Syafi'iyah. Tetapi sekarang ini sudah berkembang misalnya. Nah, ini adalah dalam konteks yang mengacu kepada paham-paham atau mazhab-mazhab yang mu'tabar. Sahabat sekalian, lalu coba kita lihat dari aspek bagaimana negara, bagaimana konstitusi kita mengatur dalam soal agama atau keberagaman. Sahabat, kita coba rujuk ya. Kita coba rujuk ya sebagai kita rujukan utama kita bernegara adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E. Nah, pasal 28 ini masuk kepada bab hak asasi manusia. Saya bacakan sahabat sekalian. Ayat 1 ya. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Ini dan seterusnya. Tapi poin yang ingin saya apakan di sini, Undang-Undang Dasar kita ya menyatakan, menjamin bahwa seluruh masyarakat itu bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Ini bisa juga kita terjemahkan sebenarnya dengan bisa misalnya versi yang pertama ya bebas beribadah menurut ajaran masing-masing. Tetapi bebas terikat juga sebenarnya karena ada kata-kata di situ adalah sesuai dengan agamanya. Bagaimana ajaran agama Islam ya harus laksanakan. Atau ada juga bermakna ya sahabat sekalian misalnya menyatakan bahwa ada kebebasan kita menurut paham kadar keilmuan kita dalam praktik keberagaman. Ini mungkin. Sahabat sekalian, kemudian ayat 2 pasal 28E ya. Ayat 2 ya. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, sikap sesuai dengan hati nuraninya. Nah, ini adalah konteks bagaimana negara mengatur, menjamin kita kebebasan dalam berekspresi beragama, ekspresi keagamaan. Sekarang kita coba di pasal berikutnya yaitu pasal 29 ya. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada ayat yang pertama menyatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah memang sudah menjadi patokan ya, bahwa negara kita adalah negara yang berprinsip pada atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang nggak pakai Tuhan di sini jelas, ini Undang-Undang Dasar jelas
yang nggak pakai Tuhan nggak masuk. Atau orang-orang yang memusuhi orang yang beragama juga nggak masuk di sini. Nah, yang kedua, sahabat sekalian, ya, di ayat yang kedua yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, ini sangat kuat sekali, maka kita tentu harus menjadikan ini menjadi pedoman kita dalam kehidupan beragama di Indonesia. Sahabat sekalian, dalam konteks fenomena ini, ya, di bagian akhir ini ingin saya sampaikan, maka perlu kita secara terus-menerus melakukan, ya, pendekatan-pendekatan, melakukan pembinaan-pembinaan, melakukan pendidikan dan pembelajaran, khususnya bagi tokoh-tokoh agama, agar agama kita masing-masing, kalau agama Islam tentu ulama-ulama memberikan pendidikan, arahan dakwah yang sesuai dengan agama itu dan sesuai juga apa yang dikehendaki oleh konstitusi kita. Begitu juga agama Kristen, Katolik, misalnya Hindu, Buddha, maka punya kewajiban juga untuk membina, ya, agar umat-umat di masing-masing agama itu beragama menurut agamanya yang murninya, agamanya yang sesuai dengan pemahaman dan keyakinannya. Sahabat sekalian, inilah beberapa hal yang memang menjadi perhatian kita agar kita tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat, agar tidak terjadi bentrok atau konflik dalam masyarakat ketika menilai, melihat, dan memperlakukan adanya praktek-praktek keagamaan yang seperti ini. Kita harus melakukan tabayun, kita harus melakukan dengan cara yang baik, cara yang saling menasihati untuk kebaikan. Insya Allah kita bisa melakukan untuk kebaikan agama, kebaikan negara, dan kebaikan masyarakat. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.